Ansori Bu. Ansori aja ya. Sakit? Ya. Oh sakit? Ya. Iya, Ansori. Oh ya, sampai saya lupa kita tasapan gitu kan. Apa dia? Hari ini kita pertama ya hukum pidana ya. Hukum pidana kita untuk capaian pembelajaran hari ini adalah masih pertama ya. Yang pertama kita masih ke konsep dasar hukum pidana, fungsi hukum pidana dan teori tujuan pemidana. Sekarang di dalam hukum pidana ini di pengertiannya sebenarnya hukum pidana nanti dasar hukumnya kita baru ya. Kalau undang-undang tahun 2000 kita berarti memang fresh baru karena memang pemberlakuannya memang baru bulan Januari ya. Januari kemarin 2026 kita fresh. Nanti kita dasar hukumnya berarti pakai yang baru. Kemudian pertama kita ke pengertian. Pengertian hukum pidana itu bagian dari hukum publik, ya. Kenapa dikatakan bagian hukum publik? Karena di dalam hukum publik berarti ini nanti yang membedakan dengan hukum perdata ya. Hukum publik itu sudah masuk dipegang oleh negara. Ya. Nanti semuanya kalau terjadi tindak pidana nanti diwakili oleh negara. Meskipun di dalam nanti delik yang tidak pidana kan ada delik umum dan delik kedua. Meskipun karena kalau delik aduan kan nunggu dulu dari yang korban. Tapi tetap nanti yang pegang adalah negara. Jadi dikatakan bagian dari umum. Kemudian yang kedua ada perbuatan yang ini perbuatannya apa ya? Ini masih umum ya. Perbuatannya sebenarnya apa? Apakah pencurian, apakah penganiayaan, kemudian mengatur sanksi pidana. Sanksi pidana diatur. Jadi ini yang mungkin yang pembaruan di dalam undang-undang nomor 1 itu ya, nomor 1 tahun 2023 itu apa? Ini maksudnya apa? Sambo ini yang paling baru adalah sambo. Hukuman mati kan di dalam sanksi itu ada hukuman pokok dan hukuman mati. Kalau sekarang ada adalah hukuman khususnya adalah untuk hukuman mati. Hukuman mati nanti ada percobaan berapa? 10 tahun. Jadi tidak jadi hukuman mati. Nah itu adalah apa ya kayaknya sambonya ini apa mendapatkan apa angin gitu ya? Karena memang azasnya di dalam hukum pidana itu apa? Peraturan yang kalau ada di persimpangan antara peraturan yang baru dengan yang lama itu apa di dalam hukum pidana itu si terdakwanya atau narapidana akan diberikan yang paling ringan. Sebenarnya apa? Ya itu tadi berarti lebih ringan yang sekarang. Ya. Kemudian lanjut ke mengatur syarat pemidanaan. Di dalam hukum pidana memang mengatur syarat pemidanaan karena tidak semuanya orang itu melakukan tindak pidana kemudian dipidana. Jadi kita di selanjutnya apa namanya alasan pembenar dan alasan jadi ada penghapusan pidana. Makanya pentingnya di dalam hukum pidana ada syarat pemidanaan. Kemudian lanjut fungsi hukum pidana. Yang pertama melindungi kepentingan hukum. Apa yang dikatakan melindungi kepentingan hukum? Jadi apa? Ini berhubungan dengan hak asasi manusia. Nanti ini tapi juga akan berhubungan dengan moderasi beragama. Moderasi beragama tidak harus perbedaan agama ya, tapi
ras hukum ya gitu ya. Ini nanti berhubungan dengan kepentingan hukumnya di sini. Kemudian yang kedua menjaga ketertiban masing-masing. Kenapa? Hukum pidana itu fungsinya menjaga ketertiban masyarakat. Menegakkan kejahatan. Menghadapi kejahatan. Menegakkan hukum supaya masyarakat itu tertib lebih tertib. Lainnya mungkin ada lagi itu jadi agen menegakkan kejahatan. Mencegah ya maksudnya. Berarti di sini untuk menjaga ketertiban masyarakat ini nanti kita tidak seperti junjungan di antara siapa yang kuat, siapa yang lemah. Tapi iya karena di sini adalah semuanya akan berhadapan dengan hukum. Makanya ini dikatakan menjaga ketertiban masyarakat. Kemudian yang ketiga apa? Mencegah kejahatan. Mencegah kejahatan. Karena apa? Orang itu ada memang ada aturan bukan berarti kita senang dilihat, tapi kamu takut gitu loh. Takut, makanya dia akan mencegah kejahatan. Tapi kalau kita melakukan kejahatan, ada sanksi. Itu yang mencegah kejahatan. Kemudian yang keempat adalah memberikan efek jerah. Kenapa kok memberikan efek jerah? Supaya pelakunya itu dia itu memiliki efek jerah. Dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Betul. Jadi artinya di sini mencegah kejahatan dan efek jerah itu bedanya di situ ya. Kalau mencegah itu preventif. Kalau efek jerah itu kan lebih yang sudah melakukan tidak melakukan. Nanti takutnya apa namanya? Mengulangi kejahatannya. Dan lanjut ya, objek pembidana tadi ada perbuatan yang dilarang, jelas ya. Perbuatan yang dilarang apa? Kemudian pelaku tindak pidana siapa? Siapa? Kemudian sanksinya apa? Jadi dari kesimpulan pengertian itu nanti kelihatan bahwa objek dalam hukum pidana itu adalah sanksi, ada perbuatan yang dilarang, pelaku tidak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Jadi yang menjadi apa? Mungkin dari benak kalian kan sudah ada pelaku, kenapa harus ada pertanggungjawaban pidana? Karena apa? Ada tadi alasan penghapusan pidana, alasan benar dan pemaaf. Jadi ya. Oke, lanjut. Kemudian pidana. Tadi kan hukum pidana. Sekarang pidana itu apa? Kalau pidana itu sudah berupa itu apa? Penderitaan gitu ya. Sudah ada penderitaan. Kemudian hukuman dari negara. Hukuman dari negara berhubungan mana? Yang tadi hukum Publik. Kemudian berdasarkan putusan pengadilan. Apakah semua putusan pengadilan nanti akan memberikan pemidanaan? Dari menunggu putusan pengadilan yang diinkrah. Kalian tahu? Putusan itu keputusan pertama yang tidak mengajukan banding. Betul. Di tingkat tinggi tidak dilakukan kasasi. Dan kasasi itu pasti inkrah. Itu ya, itu jawabannya betul sekali. Jadi di situ memang benar putusan pengadilan yang inkrah itu berarti kalau semua putusan dari kasasi pasti inkrah, makanya dikatakan marah. Jadi nanti kalau masih ada proses upaya hukum berarti masih kemudian lanjut ke pemidanaan. Pemidanaan itu sebenarnya lebih bagaimana ke proses penjatuhan pidana. Kemudian dilakukan oleh hakim, artinya tadi berhubungan dengan putusan pengadilan. Kemudian berdasarkan hukum yang berlaku. Kemudian bertujuan sosial dan hukum. Kalau sudah pemidanaan berhubungan dengan sosial dan hukum itu artinya berarti perlindungan secara hukum juga perlindungan secara bagaimana di dalam masa. Kemudian ini unsur pemidanaan itu ada perbuatan pidana, ada kesalahan, ada pelaku, ada putusan pengadilan. Mungkin di dalam sini yang ada unsur pemidanaan ini yang membedakan adalah unsur kesalahan. Jadi unsur kesalahan itu ada dua ya, apa? Yang dilakukan disengaja. Jadi unsur ada kesalahan itu berarti
berbuat itu sengaja tidak sengaja itu dua-duanya adalah masuk dalam unsur pemidana. jadi ada kesalahan bukan berarti salahnya mencuri, salahnya itu bukan ya, itu perbuatannya. Kalau kesalahan itu kesalahannya sengaja atau tidak sengaja atau lalai, itu semua ada perlindungan di dalam hukum pidana. Kemudian untuk tujuan umum pemidanaan menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, mencegah kejahatan dan membina pelaku. Karena nanti ada di selanjutnya kita akan bahas mengenai teori tujuan pemidanaan. Karena kalau teori tujuan pemidanaan tidak hanya bagaimana mencegah, melindungi, menegakkan, tapi juga membina. Ini berhubungan dengan bahasa Indonesia adalah pakai bukan penjaga lagi, tapi apa? Lapas. Itu adalah hubungannya dengan membina pelaku. Kemudian lanjut ke teori tujuan pemidanaan, ada teori absolut, relatif, dan enggak. Untuk teori tujuan pembinaan absolut ini apa? Fokus ke Pembalasan. ya. Kemudian pembalasan masa lalu karena telah melakukan kejahatan dan apa? Tak harus lihat asasi. Karena ini nanti hanya kalau teori absolut itu pentingnya lebih ke kepastian, ya, lebih ke kepastian. Kemudian untuk prinsip teori absolut kejahatan yang harus dibalas, keadilan sebagai dasar utama dan hukuman setimpal dengan salah. Artinya teori absolut itu kenapa kejahatan harus dibalas? Karena gini, kalau ada kesalahan pasti harus itu adalah kepastian. Nanti kalau nggak ada kepastian hukum, buat apa ada hukum? Kemudian lanjut ke kelebihan, menegakkan keadilan, kepastian hukum dan efek tanggung jawab. Itu kelebihannya. Kemudian kalau kelemahannya lebih ke apa? Kan di dalam perhatikan rehabilitasi, ya. Seperti tadi apa? Mengenai bagaimana untuk menata kembali pelaku itu, memperbaikinya yang ada. Jadi bersifat kaku, oke? Jadi kesimpulan dari ini yaitu hukum pidana mengatur larangan dan sanksi. Kedua apa? Pemidanaan adalah proses penjatuhan pidana. Oke, terus Yang ketiga, ada 3 teori tujuan pemidanaan. terus Yang terakhir di Indonesia cenderung dipakai dari nggak sudah saya sampaikan ya. Oke, untuk hari ini jangan lupa tugasnya untuk apa namanya merangkum ya materi hari ini. Tapi saya memintanya hanya runtut aja dari kalian dalam bentuk nanti secara buat aja, tapi paragraf saya tidak buat yang apa artikel ataupun yang makalah. Tapi ini bagaimana kalian apa yang kalian pahami hari ini gitu ya. Itu nanti dikumpulkan untuk minggu depan. Kemudian untuk referensi ada tambahan sebenarnya ini nanti ada tulisan saya ya, jurnalnya nanti dilihat di Almudadoro, kalian tahu ya, tinggal buka aja. Itu mengenai pemberian remisi rangka pidana tindak pidana korupsi. Kemudian itu saya lebih ke analisisnya ke perspektif teori tujuan pemidanaan. Jadi sesuai dengan hari ini tadi kita bahas mengenai teori. Sekian dari saya, tapi belum saya tutup ya. Gini, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya? Oke, saya tunggu untuk apa tugasnya minggu depan. dan Oke, untuk menutup hari ini, semoga perkuliahan kita hari ini bermanfaat ya. Kemudian, oke, sebelum kita tutup, kita tasawuf dari istighosah. Ya
Sekian dari saya. Semoga berkelanjutan